Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak sekalian, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah juga kemudahan darinya, kembali berbagai macam kebaikan dan ketaatan dimudahkan kepada kita. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah, berzikir setelahnya, kemudian memanfaatkan waktu yang ada untuk kembali kita melanjutkan pembacaan sirah nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala abadikan nama mereka di dalam Al-Quran agar menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya, terkhusus yaitu kita sebagai kaum muslimin yang mengimani akan kebenaran Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan berusaha menunaikan bagian kisah yang ada di dalam Nabi Yusuf, yang mana pada sebelumnya kita telah sampaikan tentang mimpi dari Al-Malik, yaitu adalah Raja Mesir, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhar yabisat. Maka raja tersebut berkata kepada pemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau, juga 7 tangkai lainnya yang kering. Ketika sang raja Mesir tersebut bermimpi demikian, ia mengatakan, ya ayyuhal mala uftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai sekalian pemuka dari kaumku, coba ada enggak yang bisa jelaskan takwil dari mimpi yang aku lihat di dalam tidurku tersebut. Ya, sampai kemudian ya salah seorang dari kawan ya Nabi Yusuf yang pernah juga ditakwilkan mimpinya ketika orang tersebut ada di dalam penjara, kemudian datang kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan tentang perkara tersebut sebagaimana diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Yusuf di ayat yang ke 45 sampai ke 49. Maka diantaranya Nabi Yusuf menjelaskan di dalam ayat ke 48 yang dimaksud 7 sapi betina gemuk kemudian dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Allah Subhanahu wa taala menceritakan penafsiran dari Nabi Yusuf tersebut.
Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi ila qalilan mimma ta'kulun. Maka Nabi Yusuf mengatakan agar kamu bercocok tanam, ya. Sebelum itu yang dimaksud 7 sapi gemuk dengan 7 sapi kurus, yaitu adalah akan datang masa makmur 7 tahun, kemudian setelah itu datang paceklik, ya, setelahnya 7 tahun juga berturut-turut. Kemudian yang dimaksud 7 gandum ditangkainya dan yang lainnya kering, yaitu adalah agar kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa-apa yang disimpan kecuali sedikit dari gandum yang kamu simpan tersebut. Kemudian di dalam ayat yang ke-49, tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan yang cukup, dan pada masa itu mereka diberi kemakmuran, kemudian dapat memeras anggur kembali. Nah, Masyiral muslimin rahimanallah iyyakum, intinya adalah raja itu bermimpi. Ketika raja tersebut memimpi, ada 4 kata 7 yang menjadi indikator. 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus, kemudian 7 gandum tangkainya, kemudian yang lainnya adalah kering. 4 ini kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwasanya akan datang, ya, tahun-tahun di mana nanti akan ada kekeringan, ya, paceklik yang lama, yaitu masa 7 tahun. Masa 7 tahun ini bukan waktu yang singkat, tapi masih waktu yang sangat lama, yang bisa dengan sekejap merubah kondisi keadaan, kondisi sosial, kondisi perekonomian, dan seterusnya. Ya, mungkin sebagai pendekatan takribul ma'ani apa yang terjadi di, ya, secara global dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun ini. Ini baru 1 sampai 2 tahun. Nanti yang diterangkan oleh Nabi Yusuf adalah sekitar 7 tahun. Maka pada saat itu Nabi Yusuf mentakbir, yaitu menafsirkan atau menakwilkan mimpi tersebut adalah kalian persiapkan 7 tahun. 7 tahun ini nanti akan datang kemakmuran. Maka pada saat kemakmuran tersebut, yaitu, ya, gunakanlah momen yang ada itu untuk mempersiapkan masa paceklik kekeringan yang ada di 7 tahun yang akan datang. Ya, di 7 tahun yang akan datang, dan masa 7 tahun yang awal ini hendaknya digunakan untuk, ya, berhemat, kemudian mempersiapkan, ya, kedepannya, dan tidak boros. Maka kemudian, ya, ketika hal tersebut tadi salah seorang sahabat, ya, Nabi Yusuf yang berada di dalam penjara tersebut mendapatkan hal tersebut. Dari sini kita ambil faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Faedahnya adalah bagaimana kelembutan hati Nabi Yusuf dan bagaimana sifat, ya, mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf ketika ia tidak mengungkit masa lalu dan kemudian langsung memberikan solusi. Maksudnya apa? Bahwasanya Sohib ini, yang di penjara tadi ada 2, ya, yang kemudian yang pertama ditafsirkan akan bebas, kemudian yang satu lagi akan dihukum mati. Kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada yang bebas, tolong ceritakan perkara yang sebenarnya dan titip pesan kepada raja yang Mesir itu. Tapi qadarullah yang bebas ini ketika sudah bebas dan hidup biasa lupa, ya, Allah lupa untuk menceritakan, ya, perihal Nabi Yusuf yang ada di dalam penjara. Kemudian muncul lagi minta tolong, ya, muncul lagi minta tolong. Kalau ibarat bahasa sekarang, ketika lagi senang, ya, dia ingat, ketika lagi susah ingat, ketika lagi senang lupa dengan Nabi Yusuf, ketika sulit lagi datang lagi kepada
kepada Nabi Yusuf. Pada saat ya kesulitan menafsirkan mimpi tersebut, tidak ada yang mampu menjelaskan, ya ujuk-ujuk datang lagi itu ya yang ditafsirkan mimpinya. Dan pada saat Nabi Yusuf datang, pada saat dia datang kepada Nabi Yusuf untuk ditafsirkan mimpinya, Nabi Yusuf nggak ngungkit-ngungkit. Ente kemana aja kemarin? Ya, setelah sekian lama, ya engkau sudah saya tafsirkan mimpi seperti ini, engkau bebas, saya sendiri seperti ini. Ya, Nabi Yusuf nggak ngungkit-ngungkit itu. Akan tapi dengan kelapangan hatinya, kemudian kemuliaan akhlaknya, kemudian sikap dan sifat pemaaf yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mungkin itu langsung menafsirkan mimpinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini diantaranya. Nah, kemudian ya setelah itu sahibnya tadi kemudian akhirnya datang kepada siapa? Kepada raja. Kemudian ditafsirkan mimpi tersebut kepada raja. Maka pada saat raja tersebut mendapatkan yaitu tafsir dari mimpinya oleh seorang yang bernama Nabi Yusuf yang ada dalam penjara, kemudian yang ia jebloskan sendiri ke dalam penjara dengan kezaliman, tanpa peradilan, ya kemudian tanpa cross check dan seterusnya. Maka pada saat itu raja mengatakan irji. Maka pada saat itu ya raja tersebut berpesan ya kepada pelayannya tadi, ituni bihi, datangkan Nabi Yusuf langsung. Saya ingin mendengar penjelasan dan tafsir mimpi saya dari Nabi Yusuf langsung, bukan dari lisanmu. Ya, karena yang di penjara tadi adalah pelayan dari raja tersebut. Nah, maka kemudian balik lagi itu. Pelayan tadi akhirnya balik lagi ke penjara, kemudian mengatakan, raja ingin bertemu denganmu dan mendengarkan langsung tafsir mimpi tersebut dari engkau wahai Yusuf. Maka kemudian pada saat itu sebetulnya momen bagi Nabi Yusuf untuk bisa langsung keluar dari penjara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-50, Nabi Yusuf nggak langsung. Ya, ketika dalam penjara, coba bawa Nabi Yusuf ke sini, saya mau dengar langsung. Ya, tapi dengan kesabaran dan kecerdasan dan hikmah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf mengatakan, irji ila rabbik. Tuanmu ingin saya dengar langsung ya jawaban dari saya, kamu pulang aja. Kamu balik lagi aja ke mana? Ke rajamu. Lah terus gimana? Maka kemudian setelah itu fas'alu ma balun niswa allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Ya, maka kemudian ketika pelayan tersebut disuruh oleh raja menjemput Nabi Yusuf enggak mau, disuruh pulang lagi. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf berpesan, ya, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana hal perempuan-perempuan yang telah melukai memotong tangannya tersebut. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya pada saat kondisi yang demikian itu adalah kesempatan Nabi Yusuf untuk membersihkan nama baiknya. Ya, untuk membersihkan nama baiknya, untuk kembali lagi memutihkan namanya. Setelah sebelumnya tuduhan ini, kemudian tuduhan itu, apalagi kemudian dipenjara tanpa peradilan, dipenjara dengan kezaliman. Sekarang Nabi Yusuf ingin apa? Ingin tahu bagaimana tentang wanita-wanita tersebut. Akhirnya kemudian setelah itu raja memanggil siapa? Memanggil seluruh wanita-wanita yang dulu pernah berkumpul di istana, kemudian untuk menjelaskan asal muasal cerita perkaranya, termasuk juga diantaranya yaitu adalah istrinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kenapa kok Nabi Yusuf ya cenderung menggunakan pola B, tidak menggunakan pola A? Kalau pola A gimana? Ditafsir mimpi kemudian bisa langsung dibebaskan. Ya, tapi kalau pakai caranya Nabi Yusuf enggak.
biar saya di penjara dulu. Saya tetap masih di sini, cuman saya ingin minta kejelasan bagaimana tentang perihal wanita-wanita tadi. Maka raja sendiri yang akhirnya meng-cross check. Ya, raja sendiri yang akhirnya meng-cross check kepada para wanita tersebut, kemudian didatangkan ke istana, suruh cerita yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka menceritakan apa adanya. Nah, dari situlah Raja Mesir tersebut tahu tentang kronologi aslinya. Kalau seandainya pakai pola A, ketika diminta suruh datang langsung datang. Pertama, nama Nabi Yusuf belum bersih. Ya, harkat dan martabat Nabi Yusuf masih tercoreng. Kemudian yang ketiga, yang pola pikir yang ada di masyarakat Mesir pada saat itu masih sama, bahwasanya memang Nabi Yusuf adalah seorang yang ingin berbuat buruk kepada Imro'atul Aziz, yaitu istrinya raja tersebut. Kemudian yang keempat, akan terbetik suatu pola pikir di rakyat Mesir, bahwasanya Nabi Yusuf dibebaskan karena perihalnya bisa mentafsirkan mimpi. Itu kalau misalnya Nabi Yusuf tadi langsung keluar. Tapi Nabi Yusuf menjawab, irji ila rabbik, pulang dulu. Pulang aja, pulang. Ya. Coba pesan saya kepada raja, urus dulu masalah wanita-wanita yang tadi itu, yang dulu itu. Maka kemudian setelah diutus, akhirnya terjadi apa? Semua perkara yang dikhawatirkan tadi kalau menggunakan pola A, semuanya hilang. Yang pertama, nama Nabi Yusuf akhirnya menjadi bersih. Kemudian setelah itu harkat martabatnya kemudian menjadi diputihkan kembali. Kemudian akhirnya ketahuan bahwasanya yang menjadi otak dari di belakang itu seluruhnya adalah Imro'atul Aziz. Kemudian setelah itu rakyat Mesir akhirnya tahu bahwasanya sedari awal sampai akhir bahwasanya Nabi Yusuf memang tidak bersalah, dan ada hikmah lain. Ya, ada hikmah lain yang nanti disebutkan oleh para ulama sehingga Nabi Yusuf akhirnya menggunakan opsi yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu iyyakum, para ulama menyebutkan tidaklah Nabi Yusuf menggunakan opsi yang kedua dibanding yang pertama kecuali satu, karena zakat kecerdasannya. Kemudian yang kedua adalah karena kesabarannya. Mau bersabar sedikit tapi dengan mendapatkan sebuah ibrah yang lebih baik. Nah, kemudian setelah itu di ayat yang ke-54 ketika akhirnya mendapatkan cerita, maka raja mengatakan utuni bihi, datangkan lagi orang itu. Maka akhirnya raja dan Nabi Yusuf pun bertemu, kemudian berbicara. Setelah itu raja menawarkan kedudukan kepada Nabi Yusuf, sebagaimana yang Allah firmankan, qala innakal yaum ladaina makinun amin. Engkau wahai Nabi Yusuf, sesungguhnya hari ini kamu di sisi kami memiliki kedudukan. Engkau sekarang ditawarkan kedudukan. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi Yusuf kok tiba-tiba ketika ketemu dengan raja langsung menawarkan kedudukan, padahal baru saja keluar dari penjara. Yang pertama adalah satu, disebutkan oleh Syekh Utsman Khummais, yang pertama karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf yang tidak dimiliki oleh para pemuka-pemuka di Mesir. Keahlian Nabi Yusuf yang tidak ada anak buah pejabat dan kemudian pejabat teras yang ada di Mesir yang memiliki ilmu tersebut, yaitu takbirur ru'ya, menafsirkan mimpi, dan itu sudah terjadi selama 2 kali. Ketika berada di penjara 2 orang, nah sekarang juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah karena kesabaran Nabi Yusuf. Dari situ raja sadar, selama ini saya salah telah memenjarakan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf tidak berontak sama sekali. Itu menunjukkan akan kesabaran orang tersebut
bertahun-tahun berada di penjara. Nah, kemudian setelah itu disebutkan li taharatihi wa iffatihi, menunjukkan bahwasanya berarti orang ini adalah orang yang baik. Berarti orang ini adalah memang orang yang memiliki akhlak dan kepribadian yang terpuji, yang memang layak untuk memegang suatu kedudukan di dalam kepemerintahan di negeri Mesir pada saat itu. Nah, maka kemudian ya setelah itu raja menawarkan kepadanya. Pada saat ditawarkan, maka Nabi Yusuf ya dengan taufik dari Allah mengatakan, yaitu ya jadikan aku ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ya, jika engkau menawarkan padaku kedudukan, maka bolehlah kiranya engkau jadikan aku menjadi bendahara negara yang mengatur banyak hal pada saat itu. Satu, persiapan masalah pakan, ya, kebutuhan pokok rakyat selama 7 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, nanti juga kaitannya tentang perekonomian negeri Mesir, yang mana pada saat itu akan dilanda, ya, pada saat itu akan dilanda paceklik Mesir dan ada yang ada di sekitarnya. Ini bisa berdampak pada negeri-negeri yang lain juga. Kemudian habis itu adalah bagaimana siasat Nabi Yusuf, ya, berkaitan dengan dalam negeri, ya, urusan dalam negeri Mesir tersebut. Sehingga para ulama mengatakan kaitan di situ adalah tentang kemakmuran, kaitan di situ tentang juga perekonomian, kaitan di situ juga tentang yaitu adalah pertanian, kaitan di situ juga nanti adalah urusan dalam negeri. Ini kalau zaman sekarang itu dipegang oleh berapa jabatan, Pak? Ya, ada bagian ya pertanian sendiri, ada bagian perekonomian sendiri, ada bagian dalam negeri sendiri. Ya, semuanya pada saat itu diselesaikan oleh Nabi Yusuf dengan ya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard, dan pada saat itu kami telah berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf, ya, berada di atas ya muka bumi pada kondisi tersebut. Nah, kemudian masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nah, kemudian ternyata qadarullah wa masya'a fa'al, apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf benar-benar terjadi. 7 tahun ya masa paceklik yang begitu parah, ya. Tahun pertama ya mungkin beberapa daerah masih bisa menghandle, sampai ketika masuk tahun-tahun selanjutnya, nah, rakyat Mesir berada masih dalam jaminan keamanan dalam hal bahan pakan. Mereka tidak mengalami kekurangan dan mereka masih bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya dengan baik. Maka pada saat itu Nabi Yusuf memandang bahwasanya satu, ya, paceklik ini sudah terjadi dan kemudian rakyat juga sudah bisa diatur untuk bisa hidup ya bercukupan. Kemudian yaitu tabungan ya atau lumbung dari gandum-gandum yang ada itu masih banyak. Maka pada saat itu Nabi Yusuf menawarkan suatu ide brilian lagi yang membuat semakin takjublah itu raja kepada Nabi Yusuf. Apa? Bagaimana kalau kiranya ya sebagian dari bahan setelah diperhitungkan, kayaknya bahan pokok kita yang kita simpan ini cukup untuk memenuhi masa 7 tahun ke depan. Takut sisanya yang lain jadi tabdzir dan seterusnya. Bagaimana sebagian sisanya ini kita tawarkan kepada negeri-negeri sebelah, negeri-negeri berdekatan yang mereka itu terkena terkena musibah pada saat itu, ya, kena paceklik para tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu iyyakum, pada saat itu Nabi Yusuf berada di negeri Mesir. Kemudian ayah beliau dan saudara-saudaranya ada di negeri Palestina. Ini menunjukkan bahwasanya pada saat itu ya paceklik, kekeringan yang panjang itu bukan terjadi di Mesir saja, akan tapi di Mesir dan yang lain sebagainya. Nah, usaha Nabi Yusuf di sini ada dua. Satu, maslahatnya kepada negeri.
Masalah kepada negeri tersebut apa? Yaitu di skala kondisi yang sulit, negeri-negeri yang lain pada kejatuhan ekonomi, kemudian makanan dan seterusnya, Mesir malah melejit sendirian. Ya, Mesir malah melejit sendirian. Karena kenapa? Punya bahan cadangan yang banyak. Kemudian setelah itu, bahan cadangan yang banyak ini boleh dijual. Kemudian dari negeri-negeri yang lain berdatangan. Akhirnya apa? Ya, nambah bendahara, kas keuangan negara yang ada di Mesir. Ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh para ulama, faedah dari poin ini adalah bahwasanya bagaimana keadilan, yaitu ajaran Islam. Dalam hal ini Nabi Yusuf telah memberikan dua sikap dan sifat mulia. Yang pertama adalah dakwah Nabi Yusuf ketika berada di penjara, ya, berkaitan dengan dua pelayan raja yang di penjara itu. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahil wahidul qahhar, yaitu mendakwahkan mereka untuk urusan akhirat. Ya, bagaimana pendapatmu tentang Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah ketimbang dari Allah Subhanahu wa taala satu saja, dan beliau dan Allah taala adalah yang maha berkuasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu iyyakum, disebutkan oleh para ulama bahwasanya penduduk Mesir pada saat itu berada di dalam kekufuran, tidak beriman kepada Allah. Yang berada di dalam penjara dua orang itu juga, rajanya juga, istrinya Zulaikha juga bukan seorang yang muslim, bukan seorang yang mukmin, tapi adalah seorang yang kufur kepada Allah. Ini satu. Yang pertama adalah Nabi Yusuf sebagai seorang nabi tetap mendakwahkan mereka. Nah, yang kedua adalah Nabi Yusuf tetap berbuat adil meskipun yang ada di hadapannya adalah seorang raja yang kafir. Lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang kufur. Dan dia dipercaya oleh orang kafir untuk mengurus negaranya. Tapi Nabi Yusuf tidak berbuat curang. Nabi Yusuf tidak kemudian menipu mereka. Dari sini ada faedah bahwasanya seorang muslim ketika bermuamalah dengan siapapun, baik itu orang muslim atau selain mereka, orang muslim itu harus tetap menjaga amanah, ya, tidak berbuat khianat, tidak berbuat curang, bermuamalah pada mereka, ya, tetap sesuai dengan kejujuran, dibangun di atas kejujuran. Akhirnya Nabi Yusuf menunaikan dua, satu kemaslahatan ukhrawi dengan dakwah kepada Allah, yang kedua Nabi Yusuf juga ikut serta dalam usaha menjaga kemakmuran, kemudian membawa Mesir lewat dari kondisi krisis pangan pada saat itu. Sedangkan Mesir pada saat itu negeri yang apa? Naam, ya, seperti itu. Orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu di sini faedah, ya, bahwasanya hendaknya seorang muslim bermuamalah dengan siapapun, apalagi, ya, orang-orang yang memang mereka butuh penjelasan secara langsung tentang Islam dalam perkataan dan perbuatan, tindakan, aktivitas, amaliyah, maka itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada mereka. Nah, ini dari sisi cakupan wilayah kenegaraan. Dalam sisi yang lain, Nabi Yusuf sudah memiliki cara pandang yang panjang, yaitu apa? Bisa jadi Palestina juga terkena paceklik. Ketika Palestina terkena paceklik, Nabi Yusuf berharap agar saudara-saudaranya itu datang. Karena kebijakan yang dibuat oleh Nabi Yusuf adalah satu, yaitu sisa pangan yang banyak ini boleh kita jual, ya, kita jual. Tapi ketika kita jual adalah dengan sistem barter, ya, mereka membawa barang yang berharga dari sisi mereka. Disebutkan oleh para ulama, ada yang bentuknya emas, ada yang bentuknya perak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang dibuat oleh Nabi Yusuf adalah masing-masing boleh membawa bahan makanan seukuran onta yang dibawa. Jadi masing-masing itu datang
ke Mesir bawa onta. Nah, onta itu seberapa maksimal onta itu bawa bahan pakan, ya segitu bolehnya. Kemudian yang keempat, harus orangnya langsung, nggak boleh diwakilkan. Ya, harus orangnya langsung, nggak boleh diwakilkan. Akhirnya ya dengan hikmah dari Allah Ta'ala datang juga ya dari berbagai negeri-negeri yang bertetanggaan, yang berselagan dengan Mesir, sampai di Palestina itu berapa? 10 saudara ikhwatu Yusuf itu datang juga. Nah, maka kemudian ya ketika pada saat itu Nabi Yusuf ya kemudian melayani langsung para tamu-tamu, kemudian orang-orang yang ingin menukarkan barang tersebut ya, sampai akhirnya Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat 58, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi farafahum wa hum lahu munkirun. Ya, sampai kemudian mereka datang ke istana, kemudian setelah itu Nabi Yusuf mengenali mereka, tapi mereka sudah nggak kenal. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Hasan al-Basri, itu jaraknya sudah lama sekali, antara hampir 80 tahun. Ya, jarak yang 80 tahun, karena mereka menyangka Nabi Yusuf sudah berada di mana tadi ya, dibuang kemudian dan seterusnya, tidak menyangka bahwasanya Nabi Yusuf dalam kondisi yang demikian. Nah, maka pada saat itu ya disebutkan dari mana ya Nabi Yusuf kok bisa mengetahui kondisi mereka, ya bisa mengetahui kondisi mereka setelah hampir 80 tahun berpisah. Dulu masih kecil, sekarang sudah besar, kok masih bisa mengingat dan masih bisa mengetahui. Dijelaskan oleh para ulama ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena mereka tersebut datang dalam jumlah yang bergerombol, yaitu berapa? 10 orang langsung datang. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf mengetahui itu adalah saudara mereka dengan bahasa, dialek, lahjah orang Palestina. Wah, ini ada orang bahasa omongannya, Pak, bahasa omongan orang Palestina. Jumlahnya adalah 10. Ya, jumlahnya adalah 10. Nah, dari situ Nabi Yusuf mengetahui. Oleh sebab itu ketika Nabi Yusuf mulai penasaran dan curiga, ini bisa jadi adalah saudaraku. Ya, syukur. Ya, ini bisa jadi adalah saudaraku. Maka pada saat itu diajak bicara. Ya, ketika diajak bicara, kalian datang dari mana? Kalian datang dari kami datang dari Palestina. Naam. Oh, jumlah kalian banyak sekali ya. Iya. Ya, apakah ini seluruh anggota keluarga kalian? Oh, enggak. Sebetulnya di situ mulailah terbuka omongan. Nabi Yusuf paham, mereka nggak sadar. Ya, sebetulnya masih ada satu lagi saudara kita yang di rumah. Loh, kenapa nggak dibawa? Iya, dulu itu sebetulnya ada saudara satu lagi yang hilang. Makanya bapak kami nggak ngelepas saudara kami yang di rumah ini untuk dibawa. Oh, begitu. Kira-kira boleh nggak, kata saudara mereka yang 10 ini, boleh nggak jatah yang satu ini kita rapel? Oh, nggak boleh. Nah, gitu. Oh, nggak boleh. Lihat bagaimana zakat, kecerdasan, kelembutan, kemudian hikmah dan kesabaran. Masya Allah, ya, begitu halus, ya begitu halus, ya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketika ketemu saudaranya nggak langsung meluapkan emosi, kemudian langsung, ya, wah antum ini ya, yang begini-begini dan seterusnya. Nah, sabar dulu. Ya, kalau mohon maaf kalau bahasa kita sekarang main cantik gitu, ya begitu halus sekali. Ya. Nah, akhirnya setelah itu akhirnya bagaimana? Ya, maka setelah tadi ditanya negaranya dari mana, kemudian dan seterusnya, maka mereka minta itu. Akhirnya tidak boleh. Ya, akhirnya tidak boleh. Kemudian setelah itu disebutkan ya oleh Nabi Yusuf, oleh Allah Ta'ala, ya, bahwasanya bidoah,
Apa bid'ah? Barang-barang. Sebagian menafsirkan itu emas, sebagian menafsirkan itu perak. Ya, nggak jadi diapakan Pak? Nggak jadi alat barter. Sudah dikasih bahan makanan 10 onta, sudah kalian yang kalian bawa itu tadi masukin lagi ke tempatnya, sudah tidak ada barter. Bawa semua bahan makanan itu pulang dan modal kalian yang dijadikan barter bawa lagi. Tapi dengan syarat kalau kalian masih pengen apa? Masih pengen yang mana tadi? Masih pengen seluruhnya dapat jatah seperti yang 11 tadi. Karena kan nggak boleh diwakilkan. Kata para ulama, kenapa Nabi Yusuf mengambil ide seperti itu? Yaitu gimana? Disuruh pulang, ya, bahan barternya disuruh bawa. Kenapa? Satu, Nabi Yusuf berpikir bahwasanya barang barteran ini bisa menjadi bukti dan penguat buat ayah beliau Nabi Yakub, bahwasanya memang yaitu apa yang ditugaskan di Mesir adalah orang yang mulia, adalah orang yang dermawan, memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga ayah beliau Yakub bisa menjadi yakin akan hal itu karena butuh bukti. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf berharap agar saudara-saudaranya datang lagi. Nah, cuman bagaimana? Nabi Yusuf nggak tahu tentang perkara di rumahnya sekarang, kondisi ekonominya kayak apa. Kalau seandainya itu barang dipegang, yaitu emas perak itu akhirnya diterima oleh Nabi Yusuf nggak tahu apakah itu barang-barang terakhir masih ada lagi atau enggak. Jangan-jangan memang sudah bahwasanya itu adalah harta yang dimiliki sudah dalam taraf yang sangat tipis. Akhirnya sudah dibawa pulang aja. Mudah-mudahan ketika dibawa pulang besok datang dengan barang yang sama. Kalau ini diterima, habis itu saya nggak tahu lagi apakah masih punya barangnya. Kan peraturannya apa? Harus bawa barter, bahan makanan dengan barteran. Ini kalau saya ambil besok masih punya barteran lagi atau enggak tahu. Sehingga ada jaminan. Tapi kalau dibalikin lagi, kata para ulama, ini ada jaminan mereka pasti akan datang lagi. Tinggal mereka bagaimana meyakinkan. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu. Akhirnya kemudian setelah itu, ya, baliklah saudara-saudara tersebut kepada ke ayahnya Nabi Yakub di Palestina. Maka ketika balik, ya, kemudian menceritakan kondisinya demikian, maka mereka sebetulnya sudah mengira bahwasanya Nabi Yakub nggak akan melepas saudaranya yang namanya kepada putranya yang lain yang namanya Binyamin tersebut, karena trauma dengan kejadian yang pertama. Maka Allah Ta'ala menceritakan, qala hal amanukum alaih illa kama amintum ya ala akhihi min qabl. Apakah saya akan melepaskan Binyamin ini setelah kejadian yang lalu? Naam. Awalnya Nabi Yakub nggak mau melepas. Dari mana dan apa jaminannya? Dulu juga kalian begitu. Sesungguhnya kami adalah orang yang kuat, sesungguhnya kami adalah begini-begini dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dari sini ada faedah. Faedahnya apa? Orang yang ingin yaitu mengejar sesuatu dengan cara jalan pintas, ya, dengan jalan pintas, jalan keburukan, maka tujuannya itu nggak akan tercapai. Kenapa? Karena begini, dulu 10 saudara Nabi Yusuf berkehendak untuk menyingkirkan Nabi Yusuf agar apa? Ayahnya itu cinta kepada mereka 10. Tetapi kejadiannya itu tidak terjadi. Ketika Nabi Yusuf sudah nggak ada, kemudian mereka yang 10 tinggal sama Binyamin, cinta dan kasih sayang Nabi Yakub justru semakin bertambah kepada Binyaminnya, bukan kepada merekanya. Dari sini ada faedah bahwasanya mereka ingin ayah mereka itu cinta kepada mereka, tapi pakai jalan yang buruk, pakai jalan pintas, bukan mengambil hati, bukan berbuat baik tapi berbuat buruk. Nabi Yusuf nggak ada, tapi cinta ayahnya
bukan kepada mereka, akan tapi kepada Binyamin. Nah, kemudian setelah itu ketika mereka tahu, sudah nggak mungkin berat, maka satu-satunya cara setelah itu agar meyakinkan kepada ayahnya Nabi Yakub, lihat wahai ayahku, lihat bahwasanya ini kita bawa banyak. Kita bawa banyak makanan 10 onta, takaran makanan 10 onta, dan lihat bahwasanya barang-barang yang tadi mau jadi barter itu dibalikin lagi ke kita. Nah, ini Nabi Yakub akhirnya baca, oh iya benar. Berarti yang di sana adalah raja seorang pemuka yang jujur, yang adil, yang baik, dan mereka juga benar. Buktinya apa? Mereka bisa bawa 10 bahan pakanan ya seberat onta, kemudian barang mereka juga balik. Wah, ini benar nih. Ya, ini benar. Ya, ini benar bahwasanya mereka ke sana dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya sudah dilepaskan, tapi setelah itu Nabi Yakub ya berwasiat memberikan suatu masukan kepada mereka. Ya bunayya la tadkhulu min bab wahid wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Wahai anak-anakku, kalau kalian berangkat lagi ke Mesir, kalian jangan masuk dari satu pintu. Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Fama ugni ankum minallahi min syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, sungguhnya aku tidak memiliki kemampuan kepada kalian kecuali Allah, dan sesungguhnya semua hukum itu kembali kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah semua orang yang bertawakal. Dijelaskan oleh para ulama, satu, ini di antara metode nasihat seorang ayah kepada anggota keluarganya dengan cara yang paling terbaik. Yaitu pertama apa? Nabi Yakub itu memberikan nasihat, ya, kemudian memberikan trik-trik duniawi, kemudian memberikan solusi-solusi, memberikan wejangan-wejangan seperti ini, ya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan seterusnya. Kemudian setelah itu tidak lupa menyisipkan di akhirnya, tapi tetap kita itu tawakal kepada Allah. Ya, kamu boleh kerja begini begitu, ya, kamu berkarir itu yang jujur, kamu itu begini-begini, tunaikan amanah, lakukan tanggung jawab, dan seterusnya. Tapi ingat, ya, tetaplah kita semuanya tawakal kepada Allah. Kata para ulama, dua, yaitu apa? Nasihat yang berkaitan dengan petuah wejangan-wejangan, dan yang kedua adalah semuanya dikembalikan lagi, ditarik ke atas, yaitu ada kepada Allah. Bukan sekedar petuah-petuah saja, tapi habis itu nggak diikat di akhirnya. Ibarat kayak apa, Pak? Ibarat kayak niup balon udah gede, habis itu nggak ada yang ngikat, biar semua. Akhirnya ketika sudah besar, lupa menguap, lupa diri. Ya, orang ketika sudah seperti ini, cuman di akhirnya nggak diikat. Ketika sudah besar lupa diri, lupa hakikatnya dulu adalah suatu benda yang kecil, nggak punya apa-apa, nggak punya ini itu. Nah, ini balon kan gitu, balon kecil, kemudian ketika diisi udara jadi besar. Tapi kalau balon yang besar ini tidak diikat, ketika sudah jadi besar lupa diri. Awalnya adalah sesuatu yang kecil, ketika sudah jadi besar lupa diri, menguap, habis semua udaranya. Jadilah balik lagi seperti kondisi awal. Nabi Yakub ingat, kamu harus tetap diikat dengan Allah agar tidak menguap, tidak menjadi lagi balik seperti menjadi ke belakang. Nah, dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi Yakub minta kepada anaknya masuk dari pintu yang berbeda-beda. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya pada saat itu Mesir punya beberapa pintu masuk. Ya, punya beberapa pintu masuk. Istana, pintu masuk yang besar. Menyebutkan 4 dan seterusnya. Kenapa? Yang pertama, ini yang banyak disebutkan oleh para ulama, agar putra-putra Nabi Yakub tidak terkena ain. Apa Pak ain? Innal ain la haq. Sesungguhnya ain itu hak. Apa ain, Pak?
Ain itu adalah suatu penyakit yang kata Rasul itu hak, pasti itu benar punya pengaruh. Cuman mungkin secara logika sulit untuk mengukurnya, tapi dampaknya memang benar ada. Itulah ain. Ain itu adalah pandangan mata jahat. Ya, pandangan mata jahat. Misalnya ketika ada sesuatu, ya kemudian dipandang karena takjub, kemudian mata itu memandang karena takjub benda itu, lupa sama Allah, Allah menimpakan apa? Musibah yang tiba-tiba datang tanpa ini, tanpa itu dan seterusnya. Oleh sebab itu, karena mereka jumlahnya banyak, kalau mereka datang lagi bergerombol, takut terkena ain. Apa yang diainkan? Fisik. Oleh sebab itu di antara faedahnya adalah yaitu, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, terutama kaum ibu, ya, kaum wanita, kaum akhwat, untuk tidak bermudah-mudahan menampilkan ya apa namanya Pak, selfie dan segala macam di medsos seperti itu. Karena ain, lihat Nabi Yusuf kenapa minta, karena perawakan orang Mesir itu besar. Kemudian habis itu mereka tangguh. Kemudian mereka itu bergerombol. Khawatirnya Nabi Yakub adalah terkena ain, sehingga mereka di sana terkena musibah yang tiba-tiba, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kadang yang seperti ini ada, cuman kita tidak mikir. Contoh mohon maaf Pak ya. Wah, orang lagi asik mengendarai motor. Kemudian ketika mengendarai motor, misalnya motornya itu adalah motor yang baru, kemudian dia menghindar dengan lihai, kemudian dimasukin video. Tiba-tiba pada saat nonton video itu tiba-tiba jatuh, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba jatuh, kenapa? Gedebuk-gedebuk dan seterusnya. Nggak berkira dan seterusnya. Kenapa? Pada saat itu mungkin pada saat itu sedang live streaming, kemudian seperti apa, kemudian ada pandangan mata jahat seperti itu, tiba-tiba wah nggak tahu, tiba-tiba kolab, tiba-tiba tergelincir, tiba-tiba ini dan seterusnya. Sekalian rahimakumullah, itu walaupun kita nggak bisa menjamin, tapi apa? Innal ain hakun, kata Rasulullah SAW. Nah kemudian ya setelah itu akhirnya bertemulah, dan pada saat bertemu kepada Nabi Yusuf bersama saudaranya, Nabi Yusuf langsung bertemu kepada Binyamin, kemudian mengatakan, ini ana akhuka, saya ini Yusuf, saudaramu, kakakmu, yang setelah 80 tahun. Kaget Binyamin. Kemudian setelah itu saudara yang 10 lainnya nggak tahu gimana caranya, kok 10 yang tahu, yang lainnya nggak tahu, kok Binyamin bisa masuk sendirian bicara. Allah Ta'ala bisa, kata para ulama, intinya adalah kejadiannya demikian. Nah kemudian setelah itu diaturlah siasat bagaimana, yaitu dimasukkan sebuah ya fajahazahum bijizazim wa ja'ala siqayata fi rahli akhih, yaitu mereka bertanya kepada mereka bahwasanya Nabi Yusuf kehilangan piala yang terbuat dari emas, yang mana piala atau wadah tersebut biasa dipakai raja untuk mengkonsumsi makan atau minuman itu. Nah, tapi di awal tadi udah tahu bahwasanya ini saya akan masukkan engkau di mana? Ditumpukan ditumpukan engkau Binyamin. Nah, kemudian habis itu mereka pulang. Ketika mereka pulang kan antara tempat itu dengan pintu gerbang itu jauh. Maka siasat lagi dari Nabi Yusuf, yaitu dengan cara mengumumkan kepada yang ada pemuka-pemuka dan para prajurit pegawai yang ada di sana, bahwasanya kita kehilangan piala emas. Coba semuanya diperiksa, itu tamu-tamu yang datang dari luar kota tadi, dari luar negeri itu digeledah satu demi satu. Nah, kata para ulama, kenapa nggak langsung satu? Nabi Yusuf membiarkan mereka keluar. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf minta kepada prajuritnya untuk diumumkan. Kemudian yang ketiga, semua yang ada di sana tahu. Kemudian yang keempat, yang digeledah bukan hanya yang datang dari Palestina mereka saja, tapi semuanya juga. Ya. Oleh sebab itu mereka nggak sadar, ketika mereka menyampai pintu gerbang, mereka mengatakan, "Madza tafqidun?" Sungguhnya kalian kehilangan apa? Kata para ulama, yang 10 itu menanyakan demikian. Kenapa? Karena mereka nggak merasa bersalah, mereka nggak merasa bukan pelakunya, padahal di dalamnya sudah ditaruh seperti itu. Nah, kemudian
Semuanya kena geledah. Akhirnya ternyata kesimpulannya apa, Pak? Itu ada di mana? Sebelum ada, kemudian coba saya ingin periksa. Awalnya mengelak, oh enggak, kami itu bukan pencuri kok. Lah, kamu bukan pencuri, bukan. Tapi kalau seandainya kami mendapati barang itu ada di dalam, ya, barang yang kalian bawa, apa hukumannya? Di sini Nabi Yusuf cerdas lagi. Kenapa? Nabi Yusuf tahu tentang kebiasaan hukuman pencuri di Palestina dengan kebiasaan hukuman pencuri di mana? Di Mesir. Kalau di Mesir, hukuman bagi pencuri itu adalah tembusan nilai-nilai yang tinggi. Tapi di syariatnya Nabi Yakub yang ada di Mesir, seorang pencuri adalah hukumannya dijadikan budak bagi orang yang kecurian itu. Ya, jadi pencuri itu kalau ketahuan, lah antum jadi budak. Nah, oleh sebab itu Nabi Yusuf gak ngomong. Karena apa? Kalau misalnya Nabi Yusuf, kalau begitu, kalau kamu ada, ini anak saya tahan. Nanti curiga. Tapi sengaja Nabi Yusuf apa? Mancing. Apa namanya? Mengurai-ngurai, mereka sendiri masuk. Nah, akhirnya apa? Katakan, mereka akan menjawab apa? Kalau memang ada, bahwasanya kalau memang ada, maka anak itu akan menjadi apa? Menjadi boleh ditahan di sini menjadi budak. Nah, kena kan? Karena memang di syariat Nabi Yakub adalah demikian. Setelah dilihat, ternyata benar jeder. Ada di Bunyamin. Oleh sebab itu Nabi Yakub mengatakan, oke, kesepakatan kita dengan antum tadi, kalau memang ada, maka siapa yang ada di situ barangnya itu ditahan. Ketika itu mereka negosiasi lagi. Jangan, kita bukan mencuri kok, kita nggak gini. Boleh nggak ditukar? Enggak, kan perjanjian kita di awal apa tadi? Perjanjian kita di awal adalah siapa itu barangnya ada di situ, itu yang ada. Akhirnya mereka bingung, maka putra yang paling tua mengatakan, kita sulit pulang ke Mesir dan seterusnya tadi. Sampai akhirnya mereka pun balik ke Mesir. Kemudian ketika mereka balik ke Mesir, maka kemudian ayah mereka pun kaget dengan mengatakan, ya sudah kan saya bilang, ya kalian itu begini-begini dan seterusnya. Ya, maka kalian tersebut itu sebagaimana ya dulu berlaku kepada Yusuf, begitu juga kepada Bunyamin. Maka setelah diceritakan kayak gitu, seperti itu, maka tobiat dari siapa tadi Pak? Sebagian saudaranya Yusuf lagi mengatakan, ya dalam maknanya adalah bahwasanya qalu taullah innaka lafi dolalikal qadim. Wahai bapakku, antum itu kok masih sama aja kayak dulu, berada di dalam kesesatan yang nyata. Dari sini apa faedahnya Pak? Ndak muncul rasa iba. Jadi ketika Nabi Yakub kembali bersedih karena Binyamin itu ditahan, kemudian teringat tentang 80 tahun yang lalu, sampai kemudian kata para ulama, sampai kemudian matanya itu berubah jadi putih. Matanya berubah jadi putih gimana Pak? Sebutkan oleh para ulama, mata itu kan ada bagian hitam dan ada bagian putih. Bagian yang hitamnya itu seluruhnya sekarang sudah berubah menjadi putih. Kenapa menjadi putih? Karena kesedihan yang terus terulang-ulang yang ada pada Nabi Yakub berkaitan dengan kehilangan putranya siapa? Nabi Yusuf. Ketika dengan kondisi demikian, bukannya menghibur, malah anak-anaknya mengatakan, Abi, antum itu kok sama aja, nggak berubah-ubah. Malah bukannya dihibur, malah apa Pak? Dia ya malah bukannya dihibur, malah. Nah, sekalian rahimanallahu ayakum. Ini diantaranya. Mohon maaf karena ini akhir kita agak selesaikan dahulu. Kemudian akhirnya balik lagi mereka ke Mesir mengatakan nggak bisa. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf mengatakan, ini bawa bajuku. Kemudian kita bawa bajuku, kenapa? Pada saat itu dikasih tahu, sesungguhnya saya adalah Yusuf yang dulu kalian begini-begini dan seterusnya. Ya,
Kemudian setelah itu mereka pun kaget, ya kemudian mereka membawa baju Nabi Yusuf. Maka ketika mereka membawa Nabi Yusuf baru keluar pintu gerbang di Palestina, ayah beliau Nabi Yakub itu sudah mencium aroma Nabi Yusuf. Yusuf mau datang, saya mau ketemu Yusuf dan seterusnya. Ini mungkin kalau bahasa kita sekarang ya mungkin bisa kerucap apa Pak? Seperti itu, udahlah nggak usah gini-gini dan seterusnya. Nah ya, kemudian saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya yang ada di sana mengatakan, wahai Nabi Yakub, nggak usah mikir yang aneh-aneh dan seterusnya. Sampai kemudian ketika dibawakan itu baju kepada Nabi Yakub, maka kemudian setelah itu apa? Ya, kenakan atau bawa baju ini kepada ayah kita Nabi Yakub, maka beliau akan bisa melihat lagi. Kata para ulama, ini menunjukkan bukan berarti bajunya punya apa, Pak? punya apa? Di bawah baju itu. Kata para ulama, enggak, itu sebab Allah berkehendak untuk menjadikan Nabi Yakub buta, dan Allah juga berkehendak untuk menjadikan apa? Nabi Yakub kembali melihat, tapi Allah menginginkan sebab. Sebabnya itu adalah baju. Dan kata para ulama, ini adalah mukjizat dari Nabi Yusuf. Bahwasanya dengan baju itu, dengan izin Allah, ayah beliau bisa kembali melihat. Sebagaimana Allah berkehendak untuk menjadikan laut itu apa Pak? Laut itu menyatu, dan Allah berkehendak untuk menjadikan laut itu menjadi terbelah. Tapi Allah menginginkan Nabi Musa yang menjadi penyebabnya adalah tongkatnya menjadi penyebab agar laut itu terbelah, dan Allah berkehendak agar jadi itu baju itu menjadi sebab. Nah, ini adalah mukjizat Nabi Yusuf, yaitu berkaitan dengan baju tadi. Maka kemudian akhirnya dibawakan, kemudian bisa melihat, kemudian dibawa ke istana, kemudian setelah itu bertemulah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dan seluruh ikhwahnya yang 11. Ya, sebagian ulama mengatakan wasyams wal qamar, yang dimaksud syams itu adalah Nabi Yakub, yang dimaksud qamar ada yang mengatakan itu ibunya, ada yang mengatakan itu bibinya karena ibunya sudah meninggal. Kemudian yang seluruhnya sujud. Nah, dalam syariat terdahulu sujud dalam kategori penghormatan itu boleh, tapi dalam syariat kita itu tidak boleh. Sujud untuk mengagungkan bisa jadi syirik, sujud dalam kategori menghormatan itu bisa masuk dosa besar. Dari sini ada beberapa perbedaan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Yusuf dengan syariat Nabi Yakub. Di antaranya potong tangan. Kalau pencuri di syariat Nabi Muhammad adalah potong tangan. Kalau di syariatnya Nabi Yakub tadi adalah ya menjadi budak. Nah, kemudian juga penghormatan. Maka jangan dijadikan dalil bahwasanya berarti sujud kepada manusia itu boleh. Enggak, beda. Ini syariat Nabi Muhammad, itu syariat Nabi Yakub, dan diantaranya adalah ada contoh yang lain tadi. Nah, kemudian akhirnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf bertemu dengan ayahnya, dan masya Allah diantara kemuliaan Nabi Yusuf tidak menceritakan detail tentang apa Pak? Dia dibuang, kemudian begini. Bagian akhir yang diceritakan. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, bahwasanya bagaimana kelembutan. Oleh sebab itu di ayat akhir, ya di ayat-ayat akhir Allah Nabi Yusuf berdoa ya kepada Allah Ta'ala atau menyebutkan ya tentang perkara lutf, yaitu adalah kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Bagaimana keburukan itu dapat dikalahkan dengan kelembutan. Dari awal Nabi Yusuf menahan, kesabaran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sabarnya Nabi Yusuf. Sabar itu ada dua kata para ulama. Sabar yang terpaksa, mau nggak mau harus sabar, nggak bisa lagi. Yang kedua, sabar ikhtiar, sabar karena pilihan. Nah, sabar yang terpaksa yang nggak bisa ini adalah ketika dibuang. Nggak mau ya udah, solusinya adalah sabar. Kemudian ketika dijual, mau nggak mau ya memang harus sabar. Kemudian ketika dimasukkan penjara, ini ittirori, paksaan, sabar dan paksa. Tapi yang kedua adalah sabar ikhtiari, yaitu sabar yang dimunculkan oleh Nabi Yusuf
karena pilihan. Sebetulnya Nabi Yusuf bisa untuk meluapkan kekecewaannya, kemudian mengungkapkan ini itu, tapi Nabi Yusuf berusaha untuk bersabar. Oleh sebab itu, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunafidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil hur sya'a. Barang siapa yang menahan amarahnya, menahan emosinya, tapi dia hakikatnya mampu dan punya hak untuk marah, mencurahkan emosinya, tapi dia tahan, maka Allah akan memuliakan dia di kalangan manusia nanti di hari kiamat, dan di surga akan diberikan pilihan untuk memilih bidadari surga, siapapun berapapun yang dia inginkan. Ini sabar yang kedua, sabar ittirori dan sabar ikhtiari. Sabar ikhtiarinya apa? Dari awal Nabi Yusuf tidak marah, tidak ini dan seterusnya, menggunakan metode-metode tadi. Kemudian di antaranya adalah faedah yang bisa kita ambil dalam kisah ini adalah Nabi Yusuf bahkan memberikan uzur kepada mereka, yaitu dengan menisbatkan bahwasanya ini semuanya adalah perbuatan syaitan. Ini semuanya adalah perbuatan syaitan. Itu lagi bahwasanya lapangnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah menutup lembaran masa lalunya. Padahal berapa keburukan yang sudah diperbuat oleh saudara-saudaranya itu sampai Nabi Yusuf demikian. Tapi Nabi Yusuf memberikan maaf kepada mereka, kemudian tidak mengungkit kesalahan mereka, bahkan memberikan uzur kepada mereka, kemudian menisbatkan keburukan-keburukan itu kepada syaitan. Kemudian yaitu adalah bahwasanya Nabi Yusuf bermohon kepada Allah agar senantiasa dijadikan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada faedah bahwasanya mengingat kondisi sulit yang ada di belakang, mengingat kondisi sulit yang ada di belakang itu diantara sebab untuk menjaga nilai syukur ke depan. Oleh sebab itu Uwais Al-Qarni yang doanya itu mustajab, seluruh tubuhnya dulu kena lepra. Kemudian dia bermohon kepada Allah disembuhkan, tapi minta kepada Allah sembuhkan tapi sisain seukuran koin. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia punya lepra, kemudian disembuhkan illa qadri dirham, kecuali tinggal seukuran seukuran dirham, 1 dirham. Kata para ulama, kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ketika ingin sembuh tetap disisain sisanya seukuran koin agar Uwais itu ingat, saya punya masa lalu seperti ini, yang seukuran koin ini menjadikan saya tetap ingat dan bersyukur untuk menyukuri nikmat sehat di masa depan. Nah, kemudian yang paling akhir adalah yaitu Nabi Yusuf bermohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam dan agar dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Kenapa ditutup dengan wa tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam? Karena ulama menyebutkan, lihatlah betapapun mulia amalan Nabi Yusuf, betapapun sabarnya Nabi Yusuf menghadapi ujian, betapa lembutnya Nabi Yusuf tidak membalas perbuatan buruk mereka. Nabi Yusuf tetap minta satu perkara, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam. Karena kalau wafat dalam keadaan di luar itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan beberapa faedah Nabi Yusuf dalam beberapa pertemuan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah yang terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jazakumullah khairan katsiran atas pertanyaannya. Di dalam ayat tadi in kuntum li ru'ya ta'burun, yaitu adalah takbir, takbir mimpi. Kemudian ada takwil yang disebutkan di dalam ayat ini. Apakah ada persamaan atau perbedaannya?
Para ulama mengatakan bahwasanya takwil itu punya beberapa makna. Di antara makna takwil adalah ma'alus syai', jadi akhir dari atau muara dari segala sesuatu. Itu di antara makna takwil. Di takwil secara bahasa itu adalah satu sarful lafzi an zahirihi, yaitu adalah memalingkan makna dari zahirnya. Ya, memalingkan makna dari zahirnya itu masuk kategori takwil. Kemudian yang kedua yang dimaksud takwil adalah ma'alus syai', muara dari segala sesuatu. Oleh sebab itu di ayat disebutkan bahwasanya ini adalah takwil dari apa? Dari mimpi yang dulu. Maksudnya adalah, wahai ayahku, ini adalah muara akhir dari mimpi saya yang dulu. Ya, awalnya kan Nabi Yusuf itu bermimpi bulan, matahari, bulan, 11 bintang sujud. Itu awal kisah, start kisah. Finish kisahnya apa? Finish kisahnya adalah ternyata Nabi Yusuf menjadi seorang terhormat. Kemudian bapak, ibu, saudara-saudaranya ya seluruhnya datang dan memuliakan beliau. Ini maksudnya adalah takwil. Takwil itu adalah ma'alu syai', muara dari segala sesuatu. Jadi takwil diambil dari kata dasar hamzah, wawu dan lam. Nah, kata ma'al juga seperti itu. Jadi ma'al itu kan ada hamzah, wawu tadi ini harful illah, kemudian ada lam. Jadi masih dalam satu struktur, kata dasar yang sama. Jadi takwil itu maksudnya adalah ma'alu syai', muara dari segala sesuatu. Ketika dikatakan bahwasanya ini adalah takwil mimpi saya, ini adalah muara dari maksud dari mimpi yang saya lihat. Jadi yang dimaksud adalah muara, nilai atau kejadian atau hasil akhirnya. Itu adalah takwil. Nah, adapun takbir itu adalah penafsiran. Nah, bedanya takbir dengan tafsir. Kalau tafsir biasanya ya cenderung digunakan untuk lebih umum maknanya, bisa untuk mentafsirkan suatu makna, suatu ayat dan seterusnya, bisa juga untuk digunakan dalam kata mimpi. Tapi kalau kata takbir itu umumnya digunakan untuk mimpi. Oleh sebab itu disebutkan tadi ya in kuntum li ru'ya ta'burun. Jika kalian bisa mentakbir ya, mengungkap rahasia dari mimpi tersebut. Nah, jadi takbir itu cenderungnya digunakan untuk mimpi. Jadi perbedaan antara takwil dengan takbir ya, kalau takwil itu penjelasan hakikatnya. Ya, sudah di akhirnya kejadian hakikatnya adalah seperti ini. Adapun kalau takbir itu adalah proses awalnya untuk menafsirkannya. Jadi takbir itu adalah ketika ada kejadian mimpi seperti ini ditafsir. Apakah sudah terjadi? Belum. Pada saat mentakbir kejadian sujud itu belum terjadi. Ini takbir. Takbir itu baru tafsir awal dari sebuah mimpi, baru awalnya. Tapi kalau takwil adalah sudah akhirnya. Itu diantara perbedaan. Kalau takbir adalah pintu masuknya yang namanya takbir takbir mimpi itu butuh pembuktian. Jadi takbir itu masih butuh pembuktian. Pembuktiannya di mana? Di takwilnya nanti, di akhir kejadian tersebut. Nah, Allah taala alam bisawab. Oleh sebab itu dari sini para ulama mengatakan mimpi itu bisa dipelajari. Takbir mimpi itu bisa dipelajari. Di antaranya adalah kan tadi 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus, kemudian 7 gandum yang hijau, 7 gandum yang kering. Kemudian setelah itu summa yughadnas, kemudian datang setelah itu manusia menjadi makmur. Kata para ulama, raja cuma menyebutkan kata 7 cuma 4, tapi Nabi Yusuf kok menyebutkan jawabannya 5. Kemudian setelah itu datang lagi masa-masa untuk manusia menjadi makmur dan seterusnya. Kata para ulama, di mimpi ini nggak ada kata kuncinya cuma 7. Tapi kenapa Nabi Yusuf menyebutkan yang kelima?
Disebutkan oleh para ulama, dari mana Nabi Yusuf tahu bahwasanya beliau mempelajari? Karena 7 sapi kurus, kemudian habis itu 7 daun yang kering. Menunjukkan berarti masa pacekliknya cuman 7 tahun. Habis 7 tahun normal lagi. Itu tafsirnya. Ya, jadi dari sini itu kata takbir. Ya, takbir itu adalah baru penafsiran di awal, pembuktiannya adalah di takwil tadi. Nah, Allah taala alam bisawab. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah khairan katsiran. Misalnya di zaman ini ada suatu kejadian kemudian disambungkan dengan kejadian ini, disambungkan dengan kejadian itu, dan kemudian dibawakan ayat ini itu dan seterusnya. Sekalian rahimanallahu, ini diantara takwil yang pertama tadi. Takwil yang pertama kan sorful lafzi an dzahirihi, memalingkan lafadz dari yang tekstualnya, kemudian digiring ke sini. Contoh misalnya ada kejadian musibah di jam sekian, di menit sekian, di jam sekian, di menit sekian. Nah, jam sekian. Kemudian dibuka Al-Quran, surat sekian, ayat sekian. Ternyata berbicara tentang musibah seperti itu. Wah, berarti benar. Nah, sekarang ini masuk kategori takwil yang pertama. Ya, sorful lafzi an maniyah. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran tersebut berbicara tentang konteksnya saat itu. Kalau memang kejadian seperti itu, maka apa? Ya, maka kalau memang kejadian seperti itu, wallahu ta'ala bisawab, mungkin itu karena faktor kebetulan. Tapi jangan dijadikan ayat sekian sekian. Nanti kalau ada kejadian musibah, kemudian di jam dan menit, kemudian habis itu diperiksa, ternyata itu tentang sifat mulianya Nabi, diutusnya Nabi. Nanti dianggap, wah Nabi itu memang ternyata pembawa musibah seperti ini. Kalau misalnya seperti itu. Nah, karena yang dibawa adalah potongan pada kondisi demikian. Nah, apakah ini bagian seperti itu? Allah ta'ala bisawab. Para ulama memang mengingatkan ya kaum muslimin dari takwil-takwil yang seperti ini ya. Jangan mudah untuk, mohon maaf Pak ya, cocok gali cok seperti itu. Ya, cocok gali cok, digali-gali kok cocok seperti itu. Nah, kecuali memang ada sisi pendalilan dari bahasa, kemudian kedua, kecuali memang ada sisi pendalilan dari penjelasan para ulama seperti tadi. Di antara faedahnya adalah tadi, seorang itu jangan misalnya menampakkan ya terlalu mencolokkan sesuatu berkaitan dengan nikmat yang ia punya, khawatir ada ain. Nah, kalau misalnya ada suatu kejadian begini, tadi yang saya contohkan, orang lagi naik motor, kemudian lagi ini, kemudian live streaming, kok tiba-tiba terpeleset, nggak ada apa-apa. Apakah mungkin boleh dibawa ke sana? Wallahu ta'ala bisawab. Ya, karena memang ada kolerasinya, ada korinahnya. Takwil itu boleh kalau ada korinah, kalau ada indikator, dan indikatornya juga bersesuaian. Tapi kalau yang nggak ada indikator seperti tadi, ini. Ya, saya sebutkan tadi ya, seperti misalnya ada ayat sekian nomor sekian. Tapi kalau misalnya itu kan ada ulama dari awal mewanti-wanti agar tidak banyak, mohon maaf, pamer ini itu dan seterusnya. Kalau misalnya pada saat live streaming ya, kemudian di Instagram seperti itu dan lainnya, kemudian ada kejadian, ini kan sudah memang diisyaratkan dari awal. Nah, seperti itu, dan sudah ada contohnya tadi berkaitan dengan Nabi Yusuf. Nah, maka kalau misalnya ditarik kejadian itu ke sana, boleh nggak apa ini kategori takwil? Maka ulama mengatakan takwil itu ada dua, takwil yang diterima dan takwil yang ditolak, yang makbul dan mardud. Nah, makbul kalau memang ada indikasi dan korinahnya, ada memang jalan rutenya. Yang mardud nggak ada apa-apa, kemudian dicocok galicok. Nah, seperti ini yang perlu contoh, mohon maaf Pak ya. Misalnya kemarin yang saya baca juga masalah nomor kendaraan, plat kendaraan Pak. Paham ya? Plat kendaraan, saya nggak nyebutkan, pokoknya ada suatu kejadian ya, musibah qadarullah wa masya fa'al ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati yang telah berlalu. Kemudian dikembangkan, wah berarti plat kendaraannya angkanya di jumlah berapa? 3
13 seperti ini. Kemudian ditakwilkan ke sana-sana. Maka ini diantara tadi Pak, takwil yang fasid, yang nggak ada korinahnya. Naam, ya seperti itu. Naam. Maka kalau misalnya orang itu mau konsekuen, maka dihilangkan saja tanggal 13. Nggak perlu ada tanggal 13 dalam kalender seperti itu. Dan tanggal 13 seluruhnya diliburin kalau memang mau konsekuen. Cuman masalahnya kan, wah sayang Ustaz kalau diliburin 1 hari aja omsetnya ini lah. Kan berarti kan masih ada Pak, ketika ngadep ATA 13 masih muncul apa Pak? Optimis gitu loh. Kenapa optimis itu tidak ditaruh di kondisi-kondisi yang lain juga seperti itu. Nah, sekalian rahimanallah. Nah, ini Pak. Nah. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Nah, cukup. Baik, Bapak, terima kasih atas dosen sampaikan Bapak Ustaz Imam Santoso mudah-mudahan dari pelajaran buat kita semua kisah atau ibu dari kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Juga terima kasih buat ibu-ibu yang sudah memberikan sajian bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan pahala. Amin. Baik, sama-sama mari kita coba doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.